Hello. Pull. Oh. Yeah. Hello class, this is Sulan And this is Arin. and today we're gonna give you lessons about Present tense, ada yang pertama present simple, lalu present continuous present perfect, dan present perfect continuous. Dan sebagai tambahan kita akan kasih sedikit lessons about dummy subject, ya? there and it. Yes, tanpa berlama-lama, Check it out. Halo teman-teman, berikut kita lihat ada grammatical structure-nya, di mana jika teman-teman lihat ada subject yang sudah memiliki pasangannya masing-masing, ya. Seperti dilihat di sini ada I yang berpasangan dengan am, lalu you, we, they yang berpasangan dengan are, dan he, she, it yang berpasangan dengan is. Di sampingnya juga kita bisa melihat untuk masing-masing subject, verb-nya itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk subjek I, you, we, they itu tidak perlu ditambahkan s di belakangnya untuk kata it, namun untuk he, she, it kita tambahkan s di dalamnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai present simple, yang dimana present simple tense is typically used to express a habit, fact, or general knowledge that applies in the present or in a general sense. Jadi present simple ini biasanya menyatakan sebuah kebiasaan, fakta, atau pengetahuan umum yang berlaku saat ini juga. Adapun struktur dari pembuatan kalimat present simple ini dalam bentuk positif, diawali dengan subjek, dilanjutkan dengan verb 1, verb 1, dan dilanjutkan dengan objek. Untuk subjek she, it, dalam verb 1-nya itu ditambah dengan s or es or ies. Dan dalam bentuk negatif diawali dengan subjek, dilanjutkan dengan do or does, plus not, plus verb 1, and object. Dalam bentuk interrogatif, kita hanya perlu memindahkan do or does ini di awal kalimat, di awal saja, dan dilanjutkan dengan subjek, dan dilanjutkan lagi dengan verb 1 dan objek. Ya teman-teman, untuk present simple itu juga bisa dibentuk menggunakan to be ya, dimana kita tahu to be ada is, am, dan are untuk menyatakan usia, profesi, perasaan, dan kata sifat. Di bawah kembali kita lihat ada bentuk to be-nya, am yang berpasangan dengan I, lalu bentuk to be is yang dipasangkan dengan he, she, it, dan bentuk to be are yang dipasangkan dengan we, you, they. Di bawahnya juga kita bisa lihat ada rumus untuk bentuk positif dari present simple yang menggunakan to be, yaitu subject ditambahkan dengan to be-nya is, am, are, dan ditambahkan dengan rest of sentence. Bisa kata kerja, bisa profesinya, atau usia. Contohnya seperti di atas. Lalu untuk bentuk negatifnya, di sini kita bisa lihat ada subjek ditambahkan dengan to be-nya, yaitu is, am, are, dan ditambahkan not. Lalu diakhiri dengan
rest of sentence. Berikut contohnya. Untuk interrogatifnya, cukup kebalikannya ya teman-teman. Di sini to be-nya kita taruh di depan, is MR ya, lalu ditambahkan dengan subject, dan ditambahkan rest of sentence-nya. Ikut contohnya. Ya, bentuk present tense selanjutnya, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada present continuous, di mana present continuous is used to describe an action that is ongoing now. Jadi, present continuous ini dipakai untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi saat ini juga. Ya, di bawah ini strukturnya. Untuk kalimat positif, kita lihat di sini ada subject, diikuti dengan to be-nya is MR, lalu verb one, diakhiri ing. Nih teman-teman perhatikan di sini ada verb one dan ing ya, itu ciri khusus untuk present continuous. Lalu berikut contohnya. Untuk kalimat negatif hampir sama, di sini kita tambahkan subject, lalu is MR, to be-nya ya, ditambahkan dengan not, verb one, lalu diikuti ing. Berikut contohnya. Untuk kalimat interrogatif, itu to be-nya kita taruh is MR-nya di depan, lalu diikuti dengan subject, ditambahkan dengan verb one plus ing ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa verb one plus ing lalu diikuti dengan rest of the sentence. Di present continuous ini selalu menggunakan verb one plus ing ya teman-teman, jangan sampai lupa. Berikut contohnya. Hai, sekarang saya akan menjelaskan mengenai present perfect-nya. Present perfect is used to describe an activity that has taken place once or many times before now, or not even yet. Ya, there's no specific time for the present perfect. Jadi dalam artian present perfect digunakan untuk aktivitas yang terjadi sekali atau berkali-kali, atau bisa juga belum terjadi karena waktunya tidak spesifik ya teman-teman. Ya, di bawah ini kita bisa lihat formnya untuk present perfect adalah subject ditambah have atau has dan verb 3 ya. Untuk subject di bawah ini kita lihat ada are you, we, they, itu menggunakan have untuk bentuk affirmatifnya, lalu have not untuk bentuk negatifnya, dan untuk subject he, she, it kita menggunakan has untuk affirmatif dan has not untuk negatifnya. Ditambahkan dengan verb 3 ya tentunya. Dan untuk interrogatif kita tinggal posisikan sebaliknya, yaitu have atau has di depan, dilanjutkan dengan subject, lalu diikuti dengan verb 3-nya. Nah, untuk time signalnya gimana? Nah, untuk time signalnya sendiri bisa menggunakan ever, never, already, yet, still, and just. Contohnya untuk yang kalimat afirmatif, untuk kalimat yang negatif, berikut contoh untuk kalimat interrogatif. Oke, saya juga akan menyertakan contoh dalam penggunaan time signal. Terima kasih. And next,
present tense yang terakhir yaitu present perfect continuous. Present perfect continuous is used to describe an activity or an action that began in the past and is still continuing till the present moment and use time expression. Jadi present perfect continuous tense ini digunakan untuk kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini dan menggunakan keterangan waktu. Di sini ada struktur untuk pembuatan kalimat dari present perfect continuous dalam bentuk afirmatif atau dalam bentuk positif. Ini diawali dengan subject dan dilanjutkan dengan has or have dan dilanjutkan dengan been plus verb 1 plus ing. Dan dalam bentuk negatif kita hanya perlu menambahkan not di setelah have or has dan dilanjutkan seperti kalimat yang positif. Contohnya seperti ini. Selanjutnya dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan, kita hanya pindahkan has or have ini di awal dan dilanjutkan dengan subject been plus verb ing. Adapun time expressionnya ini ada since, sejak, and for, selama. And next kita lanjut membahas tentang dummy subject, there and it. And for explanation, there sebagai dummy subject biasanya ini digunakan dengan kata benda atau frase, kata benda dan kata kerja bantu be. There sering digunakan untuk memperkenalkan sebuah informasi seperti waktu, lokasi, jumlah, apa yang telah terjadi. Informasi yang akan disampaikan diletakkan setelah kata kerja be. And next, sini ada there dalam bentuk singular dan plural. Untuk is itu digunakan dalam bentuk singular, there is atau there's. And there is ini dalam bentuk afirmatif atau positif. There is not or there isn't or there's not itu dalam bentuk negatif. Dalam bentuk interrogatif kita awali dengan is there. Dalam bentuk plural kita menggunakan are setelah there are bla bla bla, and there are not atau there aren't dalam bentuk negatif. Dalam bentuk interrogatif kita awal dengan are there. There is ini digunakan untuk kata benda singular dan benda uncountable atau yang tidak bisa dihitung. Untuk there are digunakan untuk kata benda plural. Sekarang untuk penjelasan mengenai it ya teman-teman. Untuk it sendiri sebagai dummy subject cenderung digunakan untuk berbicara tentang waktu, tanggal, dan cuaca. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengekspresikan pendapat jika dibentuk dengan kata kerja
be diikuti dengan verb ing atau to infinitive. Di bawah ini kita lihat strukturnya. Untuk positif itu it ditambahkan dengan to be is atau are, lalu ditambahkan dengan verb ing. Untuk bentuk negatifnya itu ada it ditambahkan dengan to be, is atau are, ditambah not dan verb ing ya. Untuk interrogatifnya sendiri, kalau kita balik di sini kita letakkan to be-nya is atau are di depan, lalu it, dan diakhiri dengan verb ing. Oke. Di sini ada kata it yang dapat digunakan untuk mengungkapkan waktu dan tanggal, cuaca, jarak, dan it juga ini dapat digunakan saat kita menunjukkan seseorang baik dalam telepon atau saat kita tidak bisa melihat orang tersebut, seperti it's me gitu ya. Dan it juga digunakan dengan kata kerja be is dan diikuti oleh to infinitive atau gerund, yaitu kata benda yang dibuat dari kata kerja dasar ditambah dengan ing untuk menyatakan pendapat. Forms, adapun ini formsnya it is plus adjective plus to infinitive or ground. Contohnya seperti ini. Oke, sekian video penjelasan singkat dari kami. See you on next video. Bye.